Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Ustaz Haji Nanang Kurniawan, kepada Haji dan teman-teman semua jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang agung ini, yaitu di masjid, dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah dan disambung dengan kajian subuh atau kultum, belajar kultum. Dan pada hari ini, hari pertama dari 1 bulan Ramadan, puasa pertama, mudah-mudahan dengan penuh harapan amaliyah ibadah kita yang kita kerjakan pada hari ini, baik yang sunnah maupun yang wajibnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, tak panjang kalam, sedikit saja kultum singkat ini akan membahas tentang perkara yang menggugurkan pahala puasa. Jadi Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga bisa menahan dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Jadi ada 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Kata Nabi, khomsun yuftirna so'im. Ada 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Mungkin puasa kita sah, tetapi kita nggak mendapatkan pahala dari puasa kita tersebut. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, al-kadzibu, yaitu berbohong. Mungkin ini sepele, terkadang kita nggak sadar bahwasanya berbohong itu juga bisa merusak pahala puasa. Jadi ketika kita puasa, kita berbohong ya dalam keadaan sadar ataupun enggak sadar, maka itu bisa merusak pahala puasa kita. Oleh karena itu hati-hati juga dengan perkara ini. Lalu yang kedua, kata Nabi, wan namimatu, yaitu mengadu domba. Mengadu domba banyak nih. Dulu mungkin mengadu domba itu bisa terjadi dengan lisan kita. Kita ngomongin si A ke si B, lalu si B akhirnya berantem dengan si C. Dan itu diadu domba. Cuman sekarang zaman semakin canggih, mengadu domba bukan hanya sekedar dari lisan doang, tetapi bisa dari jemari kita, dari tangan kita nih.
Salah satu contohnya yaitu ya bisa di kita HP itu. Di HP itu bisa mengadu domba dengan mengadu domba di sosial media, di Twitter, di Instagram, ataupun di TikTok. Itu bisa merusak pahala puasa juga, mengadu domba. Itu yang kedua. Lalu yang ketiganya yaitu batu gibah, ngomongin aib orang, ngomongin kejelekan orang, ngomongin kekurangan orang, itu juga bisa merusak pahala puasa kita. Terkadang kita ngobrol sama teman nggak sengaja ataupun sengaja, tiba-tiba ngomongin aib teman kita sendiri, itu juga bisa merusak pahala puasa. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat yaitu al-yaminu kadzibah, bersumpah palsu. Terkadang kita bohong dengan bersumpah mengucap nama Allah, demi Allah lu nggak ngelakuin itu padahal ngelakuin. Bersumpah palsu itu juga merusak pahala puasa. Lalu yang terakhir, wan nadhara bisyahwat, yaitu mata yang melihat dengan pandangan syahwat. Ini terkadang harus hati-hati. Kadang kita pengen ngabuburit setengah 5, niatnya ngabuburit, tapi kan di jalan banyak perempuan-perempuan yang buka aurat. Kadang mata kita emang nggak bisa tuh jauh, nggak bisa menghalang itu pandangan itu, karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya ada 8 perkara yang tidak puas dengan 8 perkara lainnya. Salah satunya adalah ainun minan nazar, mata itu tidak pernah puas yang namanya mandang. Nah, kalau kita memandang dengan pandangan nafsu, itu bisa merusak pahala puasa. Makanya oleh karena itu hati-hati juga nih, yang ngabuburit juga hati-hati ya. Kadang di HP juga hati-hati tuh ya, di TikTok atau di sosial media nggak sengaja kita lihat lalu kita pandang dengan pandangan syahwat, itu bisa merusak pahala puasa juga. Jadi itu ada 5. Pertama, berbohong, mengadu domba, gibah, ya, lalu bersumpah palsu. Yang terakhir adalah pandangan syahwat. Itu 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa kita. Oleh karena itu saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan ini di Ramadan pertama nih, di awal-awal Ramadan, mari kita jaga kualitas puasa kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan puasa ini dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang tenang. Dan mudah-mudahan juga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.